Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Darmawan dengan NIM 222100033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberhasilan pendidikan inklusi di sekolah berbasis Islam. Definisi pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama dalam suatu lingkungan pendidikan. Dalam Islam mempunyai prinsip dasar dalam pendidikan. Yang pertama yaitu rahmatan lil alamin. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam harus mencerminkan nilai kasih sayang yang berkebaikan universal. Proses pendidikan ini harus dirancang untuk membawa manfaat bagi semua manusia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ataupun status sosial. Konsep ini menekankan bahwa ilmu yang diajarkan harus menciptakan harmoni dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Pendidikan Islam bertujuan mempererat rasa persaudaraan antar umat muslim dan umat manusia secara umum. Prinsip ini mencakup pembelajaran nilai-nilai keadilan, toleransi, kerjasama, dan solidaritas. Dalam lingkungan pendidikan, semangat ini diwujudkan melalui hubungan yang saling mendukung antara guru, siswa, dan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu adil dan merata dalam memberikan hak pendidikan. Prinsip ini adalah prinsip keadilan yang menjadi pilar utama dalam pendidikan Islam. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Sistem pendidikan Islam harus berupaya memastikan akses pendidikan yang merata, memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, serta mendorong pengembangan potensi secara optimal. Tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Dalam konteks Islam, hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam pendidikan, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kebutuhan khusus. Yang kedua, membentuk lingkungan yang menghargai keberagaman. Salah satu tujuan utama pendidikan inklusi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai perbedaan. Islam mengajarkan bahwa keberagaman adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan penuh rasa hormat. Pendidikan inklusi bertujuan untuk menciptakan budaya saling menghargai antara siswa dengan berbagai latar belakang agama dan kemampuan sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Islam menekankan pentingnya memberikan perhatian dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sebagai ajaran rahmatan lil alamin yang mengarah pada kesetaraan kesempatan bagi semua orang yang mendapatkan pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi dalam konteks Islam bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, persaudaraan, dan toleransi dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang baik dan pengembangan akhlak siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Indikator keberhasilan pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu komitmen dari sekolah. Kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan inklusi. Adanya peraturan atau panduan normal yang menjamin hak pendidikan inklusi bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Kepemimpinan kepala sekolah yang peduli dan responsif. Kepala sekolah harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap pendidikan inklusi melalui tindakan strategis, penyediaan sumber daya, dan dukungan terhadap guru, siswa, serta orang tua. Yang kedua yaitu kurikulum yang inklusif.
materi pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses semua siswa. Kurikulum dirancang agar adaptif, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pembelajaran berbasis diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Guru mampu merancang metode pembelajaran yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap siswa. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Guru harus memiliki pemahaman mendalam tentang inklusi. Guru memahami konsep inklusi secara teori. Tidak hanya teori saja, tapi praktiknya juga, serta mampu mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas. Guru terampil menciptakan lingkungan belajar yang efektif untuk kelas dengan tingkat kemampuan yang beragam. Yang keempat yaitu fasilitas penunjang. Tersedianya sarana fisik yang ramah untuk kebutuhan khusus. Sekolah menyediakan fasilitas seperti akses kursi roda, alat bantu belajar, dan ruang khusus sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang aman dan nyaman. Tentunya, sekolah harus memastikan suasana yang mendukung keamanan, kenyamanan fisik, dan emosional seluruh siswa. Yang kelima yaitu partisipasi orang tua dan komunitas. Komunitas di sini adalah komunitas di lingkungan sekolah. Yang pertama, kerjasama antar sekolah dan orang tua. Orang tua harus dilibatkan dalam proses pendidikan, memberikan masukan, dan mendukung keberhasilan siswa di sekolah. Dukungan komunitas untuk kegiatan belajar siswa kebutuhan khusus. Komunitas yang ada di lingkungan sekolah atau di sekitar sekolah harus membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan inklusi itu sendiri. Yang keenam, nilai keislaman dalam interaksi. Sikap saling menghormati dan membantu antara siswa. Siswa harus dibimbing untuk saling menghargai, menolong, dan bekerja sama tanpa adanya diskriminasi. Praktik nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lingkungan pendidikan mencerminkan nilai-nilai Islami seperti kasih sayang, keadilan, toleransi, dan persaudaraan dalam hubungan antar warga sekolah. Dalam menerapkan pendidikan inklusi, pastinya mempunyai hambatan dan tantangannya tersendiri. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru tentang inklusi. Banyak guru yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola kelas yang inklusif. Guru juga seringkali kesulitan menyesuaikan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Minimnya pelatihan khusus tentang pendidikan inklusi menyebabkan implementasi yang kurang optimal. Yang kedua yaitu stigma terhadap siswa berkebutuhan khusus. Siswa berkebutuhan khusus seringkali mengalami diskriminasi atau sikap kurang mendukung dari teman sebaya, guru, bahkan masyarakat. Stigma ini dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam pembelajaran, mengurangi rasa percaya diri mereka, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Serta kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi memperburuk sikap negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, keterbatasan anggaran untuk fasilitas khusus. Banyak sekolah yang tidak memiliki anggaran cukup untuk menyediakan fasilitas fisik dan teknologi yang mendukung pendidikan inklusif. Minimnya akses ke alat bantu pembelajaran seperti perangkat komunikasi alternatif atau bahan pelajaran yang disesuaikan menjadi kendala yang serius. Ketergantungan terhadap daya terbatas membuat sekolah sulit memenuhi kebutuhan individu siswa. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi ialah pendidikan inklusi merupakan amanah moral dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkeadilan, terutama di sekolah berbasis Islam. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, rahmatan lil alamin, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, pendidikan inklusi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi hak setiap individu, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan mendukung pengembangan potensi semua peserta didik termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.